Halo, selamat datang di K-Politics, sebuah program di Kepo TV yang memberikan analisis politik di balik headline media mainstream. Di sini kami membangun kerangka berpikir yang solid dengan fakta dan pertanyaan untuk Anda membuat kesimpulan Anda sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang konflik politik antara Partai Demokrat di bawah ketum AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus kantor KSP, Kepala Staf Kepresidenan, yang dipimpin oleh Bapak Muldoko. Ya. Kita tahu dua-duanya adalah purnawirawan militer, jadi cukup menarik untuk kita bahas bagaimana strategi-strategi yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam menyikapi konflik ini. Nah, dari sudut pandang kami dari K-Politics, kita akan membahas beberapa sudut pandang. Yang pertama, banyak orang nggak memahami secara utuh apa tugas dan fungsi dari KSP sendiri atau kantor Kepala Staf Kepresidenan, yang dalam bahasa Pak Muldoko disebut West Wing ala Indonesia. Di websitenya KSP, saya melihat bahwa ada penjelasan salah satu fungsi KSP adalah bisa mendapat tugas-tugas lain atas instruksi presiden. Nah, tugas-tugas lain inilah kemudian yang masih ambigu, yang menarik kita telaah lebih lanjut ya. Kalau secara formal, secara resminya di website itu dikatakan yang pertama adalah memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis, yaitu yang pertama pelaksanaan program prioritas nasional, ya, PSN, kemudian aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan ada lagi yaitu pengelolaan isu-isu strategis. Awam tuh kadang-kadang nggak tahu sebenarnya KSP itu apa sih Pak gitu. Apa bedanya sama Sekap atau Sesnek gitu. Kan kelihatannya sama-sama ngurusin presiden sama kabinet doang gitu. Kan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara tugas-tugasnya dibantu oleh Sesnek. Sebagai kepala pemerintahan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekap. Tapi ada West Wing yang dikembangkan dalam struktur baru setelah kepemimpinan Jokowi, itu adalah ada political wing. Nah, West Wing itu bertindak sebagai political wing. Saya politik. Tugasnya adalah bagaimana proyek-proyek yang menjadi prioritas oleh presiden ini berjalan dengan bagus sehingga secara politik itu bisa meningkatkan kepuasan publik ya. Berikutnya kita juga punya tugas untuk membangun komunikasi politik ya, agar kalau ada komunikasi-komunikasi yang perlu kita tingkatkan, gitu, perlu kita lebih intens lagi, kita bisa membantu presiden dalam konteks ini. Di poin ini saya ingin highlight tentang sesuatu yang di dalam dunia pemerintahan, militer, dan intelijen dikenal dengan azas plausible deniability. Nah, apa sih plausible deniability itu? Plausible deniability adalah situasi yang diciptakan oleh alat negara agar pejabat tinggi negara bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyatakan tidak tahu terkait tentang sebuah peristiwa ketika peristiwa itu diketahui oleh masyarakat, karena ia tidak diberitahu tentang detail kegiatan yang dilakukan oleh alat negara yang terlibat tersebut. Contohnya di tahun 1960-an, sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah Amerika, yaitu Church Committee, itu menemukan fakta ya, dan informasi ini sudah declassified, artinya sudah dipublikasikan, bahwa CIA di tahun 60-an tidak melibatkan Kennedy di dalam operasi pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin negara asing, diantaranya Fidel Castro dari Kuba dan pemimpin dari negara lain, walaupun Kennedy jelas-jelas mendukung langkah tersebut. Ya, jadi walaupun secara personal Kennedy mendukung atau mengiyakan langkah tersebut, tetapi dalam pelaksanaan operasinya Kennedy sama sekali tidak diberitahu.
terkait apa yang dilakukan oleh CIA. Ya, dalam konsep plausible deniability ini mengeluarkan bantahan secara resmi itu sangat mudah. Tetapi meyakinkan publik bahwa bantahan itu benar dan masuk akal itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Oke. Pertanyaannya adalah apakah KSP dalam konteks ini menerapkan asas plausible deniability di saat dia mengatakan dalam respon pertamanya setelah preskon AHY, Pak Muldoko menyatakan dalam isu ini Jokowi tidak tahu apapun. Dalam isu ini Jokowi tidak ada hubungannya. Ini urusan saya, Muldoko, bukan sebagai KSP. Dalam respon pertamanya ini, apakah dia menerapkan asas plausible deniability untuk melindungi presiden? Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Muldoko ini. Apakah mungkin presiden tidak tahu sama sekali? Dan jika presiden tidak tahu, apakah kemudian Muldoko ini secara etika, secara hukum memang dibolehkan mengambil tindakan untuk bertemu dengan orang-orang Partai Demokrat yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakan KLB. Nah, ini tentunya akan menarik untuk dibahas dari sudut pandang masing-masing, punya preferensi politik yang berbeda. Nanti bisa share komennya, pandangannya di kolom komentar di bawah ini. Pertemuan dengan Pak Muldoko ini menunjukkan bentuk intervensi ada orang dalam istana, orang dekat Pak Presiden terhadap partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Loh, kalau pertemuan dengan Pak Luhut ya benar itu namanya ngopi-ngopi. Pertemuan dengan Pak Muldoko ya nggak mungkin ngopi-ngopi. Karena kalau ngopi-ngopi itu biasanya untuk orang yang sudah akrab. Poin kedua yang cukup menyita perhatian saya adalah kedua belah pihak tampaknya asik main politik dan tidak ada yang membawa masalah ini ke jalur hukum. Walaupun secara normatif sangat lazim kita lihat di media hal-hal seperti ini bisa dilaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah, hoax atau sejenisnya. Ya, bahkan tidak ada somasi. Meskipun saya lihat dari preskon Pak Muldoko sempat mengatakan bahwa hati-hati, ada pihak yang marah atas press conference dari AHY. Setelah press con AHY, Pak Muldoko ini langsung downplay the issue ke level personal dengan mengatakan pemimpin yang kuat jangan mudah baper atau bawa perasaan. Nah, di press con selanjutnya dia juga menambahkan bahwa ketika berbicara human capital, bukan intellectual capital yang pertama, tapi emotional capital. Jadi tenang merespon sesuatu. Nah, statement ini lagi-lagi menyiratkan bahwa AHY merupakan pimpinan yang dianggap lemah mentalnya dan kemampuan mengendalikan emosinya masih kurang baik. Seakan seperti sebuah nasihat dari seorang jenderal ke mayor atau senior kepada juniornya di militer, seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa kedua belah pihak ini tidak menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan? Apakah dengan melanjutkan pertempuran di dunia maya melalui buzzer dan di media massa melalui pengamat-pengamat politik, apakah dengan keadaan status quo seperti ini akan tercapai tujuan politik mereka? Dan kalau tercapai, apa sih tujuan politiknya? Nah, Anda juga bisa share jawaban Anda di kolom komentar and let us know what you think. Okay?
Kemudian poin yang ketiga adalah eskalasi konflik hari ini, tanggal 16 Februari, semakin melebar di media massa dengan munculnya pengakuan-pengakuan baru dari tokoh-tokoh di kedua belah pihak. Ya, kita sama-sama dengar mantan kader Demokrat berbicara dan langsung direspon oleh anggota Partai Demokrat. Dan konflik ini bisa dipetakan dengan beberapa klaster ya. Nomor satu yaitu Pak Muldoko melawan AHY. Pak Muldoko mengatakan argumennya adalah Anda jangan baper. Inilah argumen yang berkembang, Muldoko versus AHY. Yang kedua, ada mantan kader Partai Demokrat versus AHY. Mantan kader ini seperti Pak Marzuki Ali, kemudian Darmizal, dan lain sebagainya. Mereka mempertanyakan kapabilitas AHY dalam memimpin partai. Mereka bilang bahwa AHY menyingkirkan senior partai, kemudian mencoba membandingkan EBY atau Edi Baskoro Yudhoyono dengan AHY dalam kepemimpinan di Partai Demokrat. Di sini mereka menyiratkan atau mengatakan bahwa EBY ini lebih disukai oleh internal Partai Demokrat. Nah, ini juga kalau dari sudut pandang kami bahwa ini adalah cara yang cukup licik ya untuk membuka ruang-ruang konflik di dalam Partai Demokrat. Tapi ini wajar dalam politik bahwa lawan wajib membuka celah-celah di mana mereka bisa mengekspos konflik, bisa mengekspos kelemahan-kelemahan lawan gitu ya. Bisa memicu konflik, itu yang lebih tepat. Kemudian kita bisa lihat mantan kader juga menyerang kurangnya pengalaman AHY dalam memimpin partai. Ya, tentunya karena mereka sudah senior, AHY ini junior, masuknya beliau ke politik juga ibaratnya fast track gitu ya. Tetapi kemudian terpilih secara aklamasi di tahun 2020 yang lalu. Ini tentunya akan menghasilkan beberapa beda pendapat ya antara internal Demokrat dan juga di masyarakat. Yang jelas beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei justru malah menyatakan bahwa elektabilitas AHY ini meningkat setelah adanya konflik ini. Oke. Ketiga, pengamat politik versus AHY seperti M. Kodari, kemudian ada juga pengamat politik Denny Charter. Ini juga berbeda pandangannya mengenai konflik ini. Kalau si Pak M. Kodari itu mengatakan bahwa AHY ini kurang mahir dalam mengurus partai dikarenakan jika beliau itu memang benar terpilih aklamasi, seharusnya tidak ada gerakan dari dalam partai seperti itu. Itu tidak akurat penggambarannya, karena faktanya bahwa yang berkonflik itu adalah mantan kader. Kemudian mantan kader ini membuat sebuah opini di luar bahwa ada masalah di dalam partai. Tetapi selain Pak Joni Allen Marbun yang disebut sebagai kader aktif yang membelot kepada partai, yang track record Pak Joni Allen ini memang dari dulu berbeda dengan mayoritas partai. Selain dari Pak Joni Allen Marbun, tidak ada kader aktif yang secara eksplisit menyatakan di media bahwa beliau tidak setuju dengan kepemimpinan AHY. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa pengamat politik dalam hal ini Pak Kodari ini mencoba membuat persepsi bahwa ada masalah di dalam partai, tetapi tidak ada fakta yang mendukungnya. Tidak ada fakta yang mendukung bahwa memang betul ada kader aktif Partai Demokrat selain Joni Allen yang kita sudah tahu
track recordnya memang mendukung Jokowi dan sebagainya. Tidak ada kader aktif selain Joni Allen Marbun yang menentang atau membelot dari kepemimpinan AHY di dalam partai. Oke. Poin selanjutnya, buzzer versus AHY. Memang kalau buzzer pasti serangannya personal, kasar, ad hominem. Ini sudah lazim, ya. Dan mereka menyerang pribadi AHY yang saya nggak usah bahas karena mungkin nggak ada value-nya juga, nggak ada faktanya juga. Oke. Tapi ini terjadi dan ini adalah bagian dari dinamika. Baru saja Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa akan mereview ITE, ya. Jadi mungkin buzzer ini juga harus dimasukkan ke dalam undang-undang sehingga tindak laku atau peran mereka ini bisa lebih bermoral atau lebih beretika seperti itu dan bisa lebih terkontrol agar tidak membuat kericuhan. Ya, itu pandangan kami seperti itu. Rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius. Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Mengutip Denny Charter dari lembaga survei Indeks Politika, Partai Demokrat justru elektabilitasnya terbantu dengan adanya masalah ini. Hasil survei lembaganya, elektabilitas Demokrat adalah 11,8%. Ya, ini cukup tinggi. Dia naik dari segi elektabilitas, ya. Kemudian Pak Denny Charter ini mengatakan Demokrat ini akan diuntungkan karena pemilih konservatif dan progresif itu sudah terbentuk di Indonesia. Jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena Gerindra merapat ke pemerintah, ini orang-orang ini akan pindah ke Demokrat, akan mendukung Demokrat. Ya, kenaikan elektabilitas Demokrat bisa mencapai 1-2% menurut Denny Charter. Yang kedua, dari Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, yaitu Andreas Nuryono, dia mengatakan elektabilitas Demokrat melesat, PDIP anjlok, sedangkan PKS dan PSI naik elektabilitasnya. Ya, jadi kalau kita lihat partai-partai yang melesat ini kebanyakan ceruk pasarnya adalah anak-anak muda, ya. Demokrat kita tahu muda adalah kekuatan, itu adalah tagline atau catchphrase dari AHY. Kemudian kita tahu PKS juga merebrand logonya menjadi orange dan juga merekrut Dr. Gamal menjadi salah satu kader, tentunya dengan tujuan untuk menjaring lebih banyak pemilih muda. Dan PSI kita tahu pejabat ketuanya adalah Giring yang jelas-jelas adalah mewakili perwakilan dari anak-anak muda atau anak milenial seperti itu. Jadi ini menarik fenomena politik yang terjadi hari ini, bahwa semua partai yang menjaring anak-anak muda justru naik elektabilitasnya. Oke, karena mungkin masyarakat merasa jenuh dengan elit-elit politik yang ada sekarang dan ingin sebuah harapan baru. Oke. Nah, dari poin ini pertanyaannya adalah apakah eskalasi konflik politik ini akan terus meningkat dengan kedua pihak terus serang menyerang melalui media, tidak melalui hukum, terus serang di media maupun baik media sosial maupun media massa, dan kita tentunya bertanya di mana ujungnya? Apakah nanti akan ada penyelesaian politik level tinggi?
mungkin ketua umum dengan presiden, ya ketua umum Demokrat dengan presiden, atau dalam bentuk-bentuk lain, ya. Anda juga bisa share pandangan Anda di kolom komentar, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membentuk cakrawala berpikir baru mengenai politik Indonesia hari ini. Sampai jumpa di K-Politics episode selanjutnya. Assalamualaikum.